Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil praktikum biologi, anatomi, dan fisiologi. Kelompok kami beranggotakan Firna Kumala dengan NIM 2252, 2253, Nabila Alifa 225, 22261, Ulfi Sakina dengan NIM 2252, 2282, Ahmad dan Maulana Ahmad Yusuf Maulana dengan NIM Yusuf dengan NIM 252, 22. Jadi, anatomi adalah ilmu yang mempelajari struktur, sementara fisiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang fungsi. Anatomi adalah studi tentang struktur dan komponen tubuh, sedangkan fisiologi adalah studi tentang bagaimana struktur dan bagian itu berfungsi. Praktikum fisiologi kerja yang kami lakukan ini untuk mengukur pengukuran denyut nadi istirahat, denyut nadi kerja, dan denyut nadi pemulihan dalam melakukan aktivitas treadmill. Hal ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tubuh kita dapat melakukan suatu aktivitas, karena pada dasarnya tubuh manusia dirancang untuk dapat melakukan aktivitas pekerjaan sehari-hari. Praktikum ini dilakukan oleh saya sendiri, yaitu Nabila Alifah, dengan umur 17 tahun, jenis kelamin perempuan, dengan berat badan 58 kg, tinggi badan 156 cm, riwayat penyakit tidak ada, dan jenis kegiatan treadmill. Berikut merupakan tabel kerja operator dalam satuan menit. Denyut nadi ini dibutuhkan untuk mencari perhitungan kardiovaskular load dan energi ekspenditur. Dengan mengetahui hasil ekspenditur, kita dapat mengetahui perhitungan waktu istirahat. Perhitungan kardiovaskular load dihitung dengan cara 100 dikali denyut nadi kerja dikurangi denyut nadi istirahat dibagi denyut nadi maksimum dikurangi denyut nadi istirahat. Denyut nadi maksimum perempuan diketahui dengan cara 200 dikurangi umur. Contoh perhitungan dalam waktu 0,5 menit yaitu 100 dikali 100,4 34 dikurangi 88,62 dibagi 183 dikurangi 88,62 dan dihasilkan hasil 16,66%. 104,34 didapatkan dari perhitungan denyut nadi kerja per menit, sedangkan 88,62 didapatkan dari perhitungan denyut nadi istirahat per menit. Perhitungan dengan menggunakan kardiovaskular load merupakan metode analisis beban kerja fisik yang membandingkan denyut nadi maksimal dengan denyut nadi kerja. Dalam waktu 30 detik dihasilkan denyut nadi istirahat sebesar 88,62, denyut nadi kerja 104,34%, CVL 16,66%, dengan keterangan tidak terjadi kelelahan. Keterangan diketahui dari klasifikasi persen CVL yang sudah ditentukan. Perhitungan energi ekspenditur dapat dilakukan dengan rumus M sama dengan batas bawah dikurangi denyut nadi kerja dibagi batas bawah dikurangi batas atas sama dengan batas atas dikurangi X dibagi batas bawah dikurangi batas atas. Dalam waktu kerja 0,5 menit diketahui M 104,34 sama dengan 100 dikurang 104,34 dibagi 100 dikurang 125 sama dengan 7,5 dikali X per 5 dikurang 7,5. Dihasilkan min 4,39 dibagi min 25 sama dengan 7,5 dikurang X dibagi min 2,5. Min 187,5 ditambah 25X sama dengan 10,975 dihasilkan X sama dengan 7,939 kalori per menit dalam klasifikasi HIPI. Ketika dilakukan aktivitas itu dilakukan dalam perhitungan yang sama untuk waktu yang selanjutnya.
analisis energi ekspenditur dalam waktu 30 detik dihasilkan. Dan energi ekspenditur adalah total energi yang dikeluarkan seseorang. Energi ekspenditur digunakan untuk mengetahui seberapa besar energi yang dikeluarkan agar seseorang dapat mengimbangi dengan asupan nutrisi yang cukup. Dalam waktu kerja 0,5 menit, diketahui denyut nadi kerja 104,34 dengan energi ekspeditur 7.939 kalori per menit dalam waktu istirahat 0,228 menit dalam keterangan HIVI. Keterangan HIVI ini diketahui dari klasifikasi energi ekspeditur. Kemudian ada analisis dan perhitungan Brouwer. Perhitungan Brouwer di atas didapatkan dari denyut nadi D1, D2, dan D3 yang dihitung pada akhir 30 detik menit pertama, 30 detik akhir pada menit kedua, dan 30 detik akhir pada menit ketiga. Kemudian hasil dari D1, D2, dan D3 dikalikan 2 yang akan memperoleh perhitungan P1, P2, dan P3. Contohnya, dalam waktu 2 menit dan waktu kerja 0,5 menit, didapatkan perhitungan Brouwer ke-1, ke-2, dan ke-3, D1-nya 31, D2-nya 30, D3-nya 27. Sedangkan setelah dikalikan 2, didapatkan P1 62, P2 60, dan P3 54. Analisis keseluruhan. Operator melakukan suatu aktivitas yang dibatasi dengan waktu kerja dan waktu istirahat yang digunakan untuk menghitung dan mengetahui seberapa besar beban kerja yang disarankan untuk operator dan berapa jumlah kalori yang telah dikeluarkan untuk menentukan waktu istirahat yang dibutuhkan untuk memenuhi laju denyut nadi pemulihan operator. Dapat diketahui, semakin lama seseorang melakukan aktivitas, maka beban kerjanya semakin besar dan energi total yang dikeluarkan semakin banyak, di mana membutuhkan waktu istirahat yang semakin lama, dan denyut nadi pemulihan semakin banyak. Dari praktikum yang kami lakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pertama, berdasarkan waktu yang telah ditentukan, didapatkan sejumlah denyut nadi yang menghasilkan persentase persen CVL sebesar 30%, di mana tidak terjadi kelelahan dan 30 sampai 60% di mana diperlukan perbaikan. Lamanya melakukan aktivitas mempengaruhi tingkat denyut nadi seseorang. Semakin lama seseorang melakukan aktivitas, maka denyut nadi seseorang semakin meningkat. Perhitungan metode persen CVL digunakan untuk mengetahui beban kerja yang disarankan untuk tubuh kita. 2. Aktivitas yang dilakukan ekspeditur diperlukan untuk mengetahui seberapa besar energi total yang dikeluarkan. Total energi yang dikeluarkan diperlukan untuk memenuhi asupan nutrisi pada tubuh agar tubuh tidak mengalami kelelahan. Operator mengalami energi ekspenditur pada tingkat pekerjaan heavy dan very heavy. 3. Setelah melakukan aktivitas, operator memerlukan istirahat. Waktu istirahat yang diperlukan dapat dihitung dengan adanya energi ekspenditur. Semakin berat beban kerja operator, maka waktu istirahat yang diperlukan semakin meningkat. 4. Setelah melakukan aktivitas, tubuh pasti memerlukan pemulihan. Denyut nadi pemulihan dapat dihitung menggunakan metode Brouwer. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak terjadi kesalahan. Terima kasih.